Selamat malam, perkenalkan nama saya Pimalawardhani Ginting dari Subasari 3. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang pengendalian mutu yang dijelaskan oleh Bapak Bujang pada tanggal 7 Mei 2025. Yang pertama kita belajar mengenai quality perception enrichment. Nah, di sini quality terbagi menjadi cost, delivery, safety, nature friendly, dan moral responsibility. Nah, cost ini di dalam quality perception ini itu anggaran atau biaya yang dikeluarkan. Sedangkan delivery itu bagaimana bagaimana kalau misalkan kita mengantar barang itu sampai ke pelanggan dengan sangat dalam keadaan atau kondisi yang bagus. Yang ketiga, safety, nature friendly. Nah, barang yang kita buat atau barang yang akan kita jadikan suatu produk itu harus aman dan aman untuk diri kita, untuk pelanggan, dan aman juga untuk lingkungan. Yang terakhir itu ada moral responsibility. Moral responsibility itu tanggung jawab kita sebagai produser, sebagai orang yang membuat produk, bagaimana produk itu tidak membahayakan pelanggan. Kemudian sistem manajemen mutu membutuhkan sumber daya. Di sini ada 6. M, man, method, money, machine, dan lain sebagainya. Kedua ada perencanaan, ketiga ada komitmen. Karena kalau misalkan kita tidak ada komitmen, maka sistem manajemen mutu tidak akan terjadi. Kemudian ada faktor pengendali dari quality control. Nah, di sini ada kemampuan pengolahan, spesifikasi, ketidaksesuaian diperoleh, dan anggaran mutu. Kemudian di sini ada jenis quality control. Nah, jenis quality control ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu internal. Internal itu pengendalian mutu dari diri kita sendiri. Sedangkan yang eksternal itu ada suatu badan, bisa kita bilang sebagai pihak ketiga atau badan sertifikasi yang bisa menandakan bahwa barang yang kita buat itu sudah teruji aman untuk diedarkan. Nah, contoh simpel itu kayak di sekolah. Misalkan SMK 1 itu akreditasi A. Nah, yang dapat memastikan bahwa SMK 1 adalah akreditasi A adalah BAN, Badan Akreditasi Nasional. Begitu pula dengan quality control eksternal yang menggunakan pihak ketiga sebagai lembaga badan sertifikasi. Kemudian ada metode pengendalian mutu. Di sini ada 4. Yang pertama ada jaminan kualitas. Nah, quality control itu kualitasnya terjamin. Kemudian barang yang akan diberikan kepada pelanggan akan diuji. Nah, diujinya itu berkali-kali. Contoh lampu pesawat itu akan diuji sampai dia rusak. Nanti setelah mau diedarkan ke pelanggan, maka akan dibuat berapa tahun garansi yang bisa perusahaan beri kepada pelanggan. Kemudian ada kontrol statistik dan kualitas perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada pengendalian proses statis. Yang pertama itu ada check sheet. Apa sih itu check sheet? Nah, check sheet itu untuk mengumpulkan data dan menyusun data tertentu ketika masalah terjadi. Kemudian histogram. Histogram ini untuk menampilkan distribusi frekuensi. Kemudian ada control chart. Ini untuk memutus dan mengendalikan variasi proses dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada Pareto diagram. Pareto diagram ini untuk mengidentifikasi masalah paling penting untuk diselesaikan. Terus ada cause and effect diagram atau fishbone yang kita pelajari tadi siang. Itu tuh untuk mengidentifikasi penyebab masalah kompleks. Yang terakhir itu ada scatter diagram. Itu tuh untuk melihat dua hubungan variabel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.